Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-187. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Hari ini seharusnya mereka telah mulai lagi dengan kerja mereka. Tetapi Ken Arok serasa tidak sampai hati untuk membangunkan mereka dan memaksa mereka untuk bekerja. Meskipun demikian, Ken Arok tidak akan dapat membiarkannya. Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan mendatang, maka ia harus menepati peraturan yang sudah dibuatnya, supaya tidak menjadi kebiasaan bahwa para prajurit dan orang-orang Panawijen itu bekerja seenaknya. Apabila mereka ingin sajalah, mereka bekerja tanpa perencanaan waktu yang baik. Aku terpaksa membangunkan mereka, desisnya. Ketika padang karautan itu menjadi semakin terang, maka Ken Arok melihat seseorang keluar dari gubuknya. Ketika dilihatnya Ken Arok telah berada di sampingnya, ia terkejut. Terbata-bata ia berkata, "Aku kerinan. Semalam aku bangun hampir semalam suntuk." Tetapi Ken Arok tersenyum dan berkata, "Ternyata kau bangun paling pagi. Kau adalah orang yang paling rajin hari ini. Nah, pergilah ke sudut perkemahan itu. Bunyikanlah kentongan supaya kawan-kawanmu terbangun." Orang-orang itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia bangun paling pagi. "Hari ini aku adalah orang yang paling rajin," katanya di dalam hatinya, dan ia berbangga karenanya. Dengan tergesa-gesa orang itu memaksa dirinya yang masih terkantuk-kantuk berjalan ke sudut perkemahan untuk membunyikan kentongan. Sekali ia menguap, namun kemudian diayunkannya tangannya memukul kentongan itu. Sekejap kemudian bergemalah suara kentongan itu ke seluruh perkemahan. Bahkan seolah-olah udara padang karawutan itu telah digetarkan oleh suaranya. Ternyata suara kentongan itu telah mengejutkan para prajurit dan orang-orang Panawijen. Mereka yang masih tidur dengan nyenyaknya segera berloncatan berdiri. Sebagian dari mereka yang tertidur di tepi perapian di luar gubuk-gubuk mereka segera berlari-larian ke gubuk masing-masing untuk menyiapkan diri, mengambil peralatan-peralatan kecil dan membenahi pakaian mereka. Tetapi ada pula yang menggeliat dengan malasnya sambil bergumam, "Serasa baru saja mataku terpejam." Ternyata Kepu Ijo pun terkejut mendengar suara kentongan itu. Ia pun belum lama dapat tertidur. Ketika ia bangkit maka segera ia mengumpat, "Setan mana yang berani mengejutkan aku itu? Seharusnya ia tidak mempergunakan kentongan yang memekakkan telinga itu." Tetapi ia terdiam ketika kemudian dilihatnya gurunya telah duduk bersila di sudut perkemahannya. Agaknya gurunya telah lama terbangun, bahkan mungkin tidak tidur sama sekali. Panji Bojong Santi telah merapikan pakaiannya, rambutnya telah dibenahinya dengan baik. "Bukan suara kentongan itu yang salah, Kepu Ijo," berkata gurunya. "Tetapi kaulah yang terlambat bangun." "Iya guru," sahut Kepu Ijo. "Kentongan itu mungkin suatu tanda bahwa para prajurit harus sudah siap untuk berangkat. Begitu barangkali."
Aku tidak tahu isyarat-isyarat yang dipergunakan di sini. Kepu Ijo menggeleng. Aku pun belum tahu, Guru. Kami belum pernah membicarakan masalah Tengoro yang dapat kita pergunakan di padang ini. Itu adalah pokal Ken Arok sendiri. Mungkin kebiasaan itu berlaku sejak kau belum datang kemari, sehingga sampai saat ini masih dipergunakannya. Tetapi sejak kehadiranku, maka aku pun harus tahu setiap persoalan dan persetujuan di sini. Semuanya harus dibicarakan dengan aku. Kenapa? Aku termasuk seorang pemimpin di antara dua, aku dan Ken Arok. Tiba-tiba saja Panji Bojong Santi menggeleng. Tidak, jangan kau sangka aku tidak tahu, Kepu Ijo. Coba, apakah perintah yang diberikan oleh aku kepadamu? Kepu Ijo terdiam. Menurut kakakmu Witantra, kau dikirim untuk membantu Ken Arok di sini. Karena menurut rencana Ken Arok, waktu bekerja akan diperpanjang, sehingga ia memerlukan seorang pembantu untuk melaksanakan kerja ini. Pembantu, seorang pembantu yang dapat memimpin pekerjaan ini apabila ia beristirahat. Itu saja. Jangan merasa dirimu terlampau berkuasa. Kalau Ken Arok seorang pemimpin yang baik, ia pasti akan membawamu berbincang. Kalau tidak, itu adalah haknya untuk membuat keputusan. Kepu Ijo tidak menjawab. Ia tidak mau berbantah dengan gurunya, meskipun ia tidak sependapat. Di dalam hatinya ia bergumam. Tidak, aku bukan sekedar seorang pembantu yang harus tunduk pada perintah. Aku adalah seorang pemimpin pasukan prajurit yang diperbantukan kepada Ken Arok. Di antara keduanya ada perbedaan. Tetapi Kepu Ijo tidak mengucapkannya. Bahkan ia mendengar gurunya berkata, "Cepatlah Kepu Ijo. Kau harus ada di antara prajurit-prajurit yang sedang bekerja itu di harimu yang pertama. Kau harus menunjukkan bahwa kau bersungguh-sungguh." Kepu Ijo mengerutkan dahinya, tetapi ia pun menjawab, "Baik, Guru." Kepu Ijo itu pun segera meninggalkan gubuknya. Di sepanjang langkahnya ia menggerutu. Aku masih juga dianggapnya seorang anak kecil. Aku sudah cukup dewasa, sudah berkeluarga pula. Seharusnya guru bersikap lain terhadapku. Tidak seperti seorang anak yang sedang dituntun belajar berjalan. Tetapi ia terdiam ketika ia melihat bahwa para prajurit dan orang-orang Panawijen telah berkumpul dan siap untuk berangkat. Ketika ia sampai di tempat itu, ia mendengar Ken Arok berkata, "Ternyata kalian hari ini terlambat bangun." "Setan!" geram Kepu Ijo. Apakah ia menyindir aku? Tetapi ia mendengar Ken Arok berkata seterusnya, "Juru masak pun terlambat pula bangun, sehingga saat ini mereka masih belum dapat menyediakan makan pagi kalian. Tetapi tidak apa, setelah kalian beristirahat, maka agaknya kalian masih belum siap benar menghadapi kerja hari ini. Selanjutnya, kalian harus segera berangkat. Makan pagi kalian akan diantar ke tempat pekerjaan kalian masing-masing. Yang belum sempat mandi atau mencuci muka, tidak ada waktu lagi untuk melakukannya. Kalian harus segera berada di tempat kerja kalian masing-masing." Ken Arok berhenti sejenak. Ketika kemudian dilihatnya Kepu Ijo, ia pun berkata, "Prajurit-prajurit yang datang kemudian bekerja pula seperti dahulu. Kita masih harus membicarakan pembagian waktu sebaik-baiknya sebelum dilakukan perpanjangan waktu bekerja. Sekarang berangkatlah ke tempat masing-masing. Para prajurit yang baru aku tempatkan di Sendang dan Taman, orang-orang yang lama yang aku serahi memimpin bagian-bagian dari kerja itu, akan menunjukkan kepada kalian apa saja yang dapat kalian lakukan di hari pertama ini." Kepu Ijo yang berdiri di sisi para prajurit dan orang-orang Panawijen itu mengerutkan keningnya.
ia melihat sesuatu yang menggetarkan perasaannya. Ternyata Ken Arok cukup disuyuti oleh orang-orangnya itu. Meskipun pimpinan yang masih muda itu tidak bersikap keras dan kasar, tetapi Kepu Ijo melihat betapa wajah para prajurit Tumapel yang berdiri dengan alat-alat mereka di tangan itu, merasa takut dan menyesal atas keterlambatan mereka. Sehingga ketika Ken Arok telah memerintahkan kepada mereka untuk berangkat, maka mereka pun segera menghambur ke tempat kerja masing-masing, seperti sedang dikejar hantu. Yang tinggal di perkemahan adalah, kecuali para juru masak dan orang-orang yang memang bertugas menjaga perkemahan, adalah Ken Arok dan Kepu Ijo. Betapa Kepu Ijo mengagumi sikap kepemimpinan Ken Arok, namun kemudian ia pun mendekatinya dan masih juga mencelanya. Ken Arok, kau tidak dapat menangkap gelagat orang-orangmu. Mereka masih terlampau letih. Sekarang kau paksa mereka untuk bekerja. Sesaat Ken Arok memandangi wajah Kepu Ijo itu dengan penuh keheranan, tetapi kemudian ia pun menjawab, "Kau memang aneh, adik Kepu Ijo. Aku kira kau akan menyalahkan aku. Kenapa aku tidak marah-marah dan membentak-bentak karena orang-orang itu terlambat bangun, atau akan menyuruh aku memukul 1-2 di antara mereka untuk memberi sedikit pelajaran agar hal-hal yang serupa tidak terulang." Dada Kepu Ijo berdesir mendengar jawaban itu. Sejenak ia terdiam. Ia merasa sebuah sindiran yang tajam terhadapnya, dan tiba-tiba ia menyadari pertentangan dalam sikapnya sendiri. Suatu ketika ia ingin menegakkan ketaatan para prajurit Tumapel, bahkan apabila perlu dengan kekerasan. Tetapi tiba-tiba ia bersikap terlampau kendor menghadapi keadaan, dan ia mendengar Ken Arok meneruskan, "Meskipun aku tidak mempergunakan kekerasan, tetapi aku pun ingin setiap peraturan yang telah aku buat dilakukan dengan baik oleh para prajurit. Lihat, meskipun aku tidak memberikan perintah apapun terhadap orang-orang Panawijen, karena mereka memang berada di luar kesatuan prajurit Tumapel, sehingga terhadap mereka harus dilakukan sikap yang lain. Namun mereka pun terpengaruh pula oleh sikap para prajurit. Ketika para prajurit berhamburan ke pekerjaan masing-masing, maka orang-orang Panawijen pun berlari-larian pula ke bendungan. Meskipun mereka lelah dan ngantuk, tetapi mereka harus berangkat ke tempat kerja mereka. Jangan menjadi kebiasaan untuk menyimpang dari keharusan, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus." Kepu Ijo tidak menyahut. Wajahnya menjadi panas, seolah-olah ia dihadapkan pada cermin yang membayangkan cacat sendiri. Betapa ia mencari alasan untuk mempertahankan kata-katanya, tetapi ia terpaksa untuk diam diri beberapa lama. Bahkan yang berbicara kemudian adalah Ken Arok. "Nah, sekarang marilah kita pun pergi ke tempat kerja itu. Mungkin di hari pertama kau ingin melihat-lihat setiap pekerjaan yang kita lakukan di sini. Kita akan pergi ke bendungan, kemudian menyusur parit induk pergi ke tanah yang akan dipergunakan sebagai tanah persawahan, sehingga akhirnya kita akan sampai ke taman yang sedang dikerjakan itu. Dengan demikian, kau akan mendapat gambaran bagaimana kerja ini dilakukan." Kepu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak mengucapkan kata-kata. "Marilah, kita akan melihat apa saja yang telah kita lakukan dan apa yang masih harus kita perbuat." Akhirnya Kepu Ijo itu pun menjawab, "Marilah." Tetapi ia menjadi heran ketika ia melihat Ken Arok melangkahkan kakinya, sehingga terlontar pertanyaannya, "Apakah kita akan berjalan kaki saja?" Kini Ken Aroklah yang menjadi keheran-heranan mendengar pertanyaan itu. Sambil menghentikan langkahnya dipandanginya wajah Kepu Ijo. Sejenak kemudian terdengarlah ia bertanya,
Lalu apakah kita harus naik pedati? Kepu Ijo mengerutkan keningnya. Katanya, apakah menjadi kebiasaanmu berbuat demikian? Berjalan ke bendungan, menyusur susukan induk sampai ke sendang yang sedang kau buat itu hanya akan membuang waktu dan tenaga. Bagaimanakah sebaiknya? Bertanya Ken Arok. Bukankah kau dapat naik kuda? Ken Arok menarik nafas panjang. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan-lahan ia pun berkata, tidak, kalau kita naik kuda, kita hanya seperti orang yang sedang lewat saja. Kita tidak dapat menyaksikan dari dekat apa yang telah kita kerjakan. Oh, kau berpikir seperti kanak-kanak. Kau sangka kita akan berkuda tanpa berhenti, tanpa aku terangkan. Seharusnya kau sudah tahu. Di tempat-tempat tertentu kita berhenti dan melihat kerja para prajurit. Kemudian kita tinggalkan mereka pergi ke tempat yang lain. Dengan demikian, kita tidak kehilangan waktu di sepanjang jalan. Dan kita tidak terlalu letih karenanya. Sebab kerja ini tidak hanya 1-2 hari saja. Tetapi sekali lagi Ken Arok menggeleng. Aku di sini adalah sebagian dari mereka, sebagian dari para pekerja. Aku harus ada di antara mereka. Aku harus melihat setiap jengkal tanah yang sedang dikerjakan. Kalau aku berkuda, maka aku akan memisahkan diri dari mereka. Dan aku adalah seorang pemimpin yang menarik garis pemisah dengan orang-orangku sendiri. Ah, alasanmu selalu itu-itu saja. Kau melihat hasilnya. Apakah aku harus marah-marah dan membentak-bentak setiap kali? Tidak. Dan orang-orangku cukup mentaati perintahku. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Bukan sekedar karena terpaksa. Kerja di padang karutan ini tidak seluruhnya sama seperti di medan perang. Dan kita yang diserahi pimpinan harus dapat menyesuaikan diri di mana medan yang sedang kita hadapi. Bendungan, susukan, dan sendang itu bukanlah musuh yang harus dihadapi dengan kekerasan, tetapi harus dilakukan dengan hati gembira, menyenangi kerja yang sedang dilakukan. Dengan demikian, maka hasilnya pun akan memancarkan kegembiraan pula. Kelak, setiap prajurit yang lewat di samping bendungan dan taman ini akan berkata sambil berbangga, aku ikut membuat bendungan dan taman ini. Dan mereka tidak melakukan sebaliknya, mengeluh sambil mengutuk. Terkutuklah bendungan dan taman ini yang telah memeras keringatku sampai kering. Jawaban Ken Arok itu ternyata telah menyentuh perasaan Kepu Ijo. Tetapi karena sifat-sifatnya yang tinggi hati dan sombong, maka ia tidak segera mengakui kebenaran kata-kata Ken Arok itu. Bahkan ia pun masih membantah. Tetapi untuk itu, kau tidak perlu terlampau merendahkan dirimu. Hanya orang-orang yang merasa dirinya terlampau berharga yang berpendirian demikian. Tetapi perasaan tinggi hati yang berlebih-lebihan itu sama sekali tidak akan bermanfaat dalam kerja ini. Kerja yang besar dan akan bermanfaat bagi banyak orang. Kepu Ijo terdiam sejenak. Ia tidak segera menemukan jawaban yang tepat. Tetapi ia telah mendengar Ken Arok itu berkata, marilah, jangan terlampau lama menunggu. Orang-orang itu sudah mulai dengan kerja mereka. Dan kita hanya berbicara saja di sini, di padang karutan ini. Berbicara berkepanjangan tidak akan berguna sama sekali. Seleret warna merah menyambar wajah Kepu Ijo. Tetapi sebelum ia menjawab, didengarnya suara yang telah dikenalnya baik-baik. Aku ikut, Ngger. Apakah Angger tidak berkeberatan? Ken Arok dan Kepu Ijo berpaling. Di sudut sebuah gubuk berdiri guru Kepu Ijo itu. Tentu, sahut Ken Arok. Kami akan senang sekali mengantarkan Bopo Panji melihat kerja kami. Marilah. Panji Bojong Santi tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia melangkah mendekati Ken Arok. Kemudian katanya pula, marilah kita berangkat.
mumpung belum terlampau siang. Marilah, sahut Ken Arok. Keduanya pun segera berjalan ke arah bendungan yang sedang dikerjakan. Seperti berjanji mereka sama sekali tidak mengacuhkan Kebu Ijo lagi. Kebu Ijo kini tidak dapat berbuat lain. Gurunya dan Ken Arok telah berjalan mendahuluinya, sehingga ia pun terpaksa melangkahkan kakinya sambil mengumpat-umpat di dalam hatinya. Namun ia pun berjalan di samping Ken Arok dan gurunya itu pula. Sejenak mereka saling berdiam diri. Langkah mereka seolah-olah menjadi terlampau tergesa-gesa. Sekali dua kali mereka meloncati parit, gundukan-gundukan tanah, dan timbunan rangka-rangka berunjung bambu yang masih belum terisi batu. Sebelum mereka sampai di bendungan, mereka telah melihat orang-orang yang sedang bekerja menyelesaikan beberapa buah bendungan-bendungan kecil pada susukan induk untuk membagi air ke parit-parit. Kemudian mereka melihat orang-orang yang sedang memperdalam beberapa bagian dari jari-jari parit yang mencekam tanah yang telah disiapkan untuk menjadi daerah persawahan. Beberapa buah pedati berjalan tertatih-tatih membawa beberapa macam peralatan, dan beberapa orang sibuk mengemudikan bajak untuk melunakkan tanah. Beberapa pasang lembu berjalan menarik pedati dan bajak yang dari kejauhan tampak seperti sebuah permainan yang mengasihkan. Bulu-bulunya yang putih tampak berkilat-kilat, ditimpa oleh cahaya matahari pagi. Sekali-sekali terdengar cambuk melengking memecah hiruk-pikuk orang-orang yang sedang mengisi berunjung-berunjung dengan pecahan batu dan mendorongnya turun ke sungai. Ketika mereka sampai ke bendungan, maka mereka pun berhenti. Panji Bojong Santi memandangi orang-orang yang sedang bekerja itu dengan penuh kekaguman. Hampir tak seorang pun yang sempat berbicara di antara mereka. Kerja. Memang di dalam kerja seperti ini, tidak ada waktu untuk terlampau banyak berbicara. Pembicaraan yang berkepanjangan hanya akan mengganggu saja. Kebu Ijo pun ternyata berdiri tegak dengan penuh kekaguman. Ia tidak dapat membayangkan sebelumnya bagaimanakah bentuk dari kerja yang dilakukan oleh Ken Arok di padang karautan. Ternyata bahwa kerja yang dihadapinya benar-benar suatu kerja raksasa, bukan hanya sekedar bermain-main seperti orang-orang yang sedang memperbaiki parit yang sering dilihatnya di tepi jalan-jalan Tumapel. Orang yang lebih banyak duduk atau berjongkok atau bercakap-cakap daripada kerja. Tetapi di sini sama sekali tidak terbayang sejumput pun kemalasan dan keseganan dari para pekerja itu. Apakah mereka itu orang Panawijen atau prajurit-prajurit dari Tumapel? Sudah tidak dapat dibedakan lagi di dalam kerja itu. Mereka bersama-sama melakukan pekerjaan mereka yang sudah terbagi di dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok. Kemudian beberapa kelompok kecil itu merupakan suatu kesatuan yang lebih besar di bawah pimpinan seseorang. Dengan demikian maka kerja yang tampaknya ribut itu ternyata tidak saling bersimpang siur. Masing-masing melakukan kerjanya sendiri-sendiri dengan tertib dan teratur. Gila! Kebu Ijo mengumpat di dalam hatinya. Ternyata Ken Arok mampu menguasai orang-orang itu dengan caranya. Tampaknya mereka bekerja dengan penuh kesungguhan, tetapi wajah-wajah mereka tampaknya jernih dan gembira. Adalah suatu keahlian tersendiri untuk memimpin orang-orang yang sekian banyaknya dengan cara yang demikian. Dan yang terdengar adalah suara Panji Bojong Santi. Aku sama sekali tidak melihat
prajurit-prajurit yang sedang bekerja sebagai seorang prajurit dengan kepatuhan yang mati. Tetapi aku melihat sesuatu yang hidup dan menyala di dalam kepatuhan mereka melakukan kerja ini. Mereka sudah menganggap kerja mereka ini sebagai suatu pengabdian, seperti mereka sedang berperang mengusir musuh dari tanah tumpah darah. Namun kali ini mereka tidak dicekam oleh ketegangan karena bergulat melawan maut. Tetapi wajah-wajah mereka menjadi cerah dalam terik matahari seperti mereka sedang bertamasya. Ken Arok tersenyum mendengar pujian itu. Katanya, "Bopo selalu memuji kami di padang yang kering ini. Aku melihat kerja yang sebenarnya, Ger. Disinilah aku melihat orang bekerja, tidak saja di bangsal-bangsal istana atau di banjar-banjar padukuhan. Bukan hanya mereka yang berbicara dan berbincang untuk melahirkan perintah-perintah bagi rakyat Tumapel. Tetapi disinilah aku melihat kerja yang sebenarnya, kerja yang langsung bermanfaat, tidak saja bagi orang-orang Panawijen. Mudah-mudahan kami berhasil di sini, Bopo." "Tentu kalian akan berhasil, kecuali apabila ada hal-hal yang tidak disangka-sangka. Hilangnya Angger Mahesa Agni adalah salah satu hambatan dari kerja raksasa ini. Seandainya masih ada, maka Angger akan mendapat kawan kerja yang luar biasa." "Bukan saja kawan kerja, Bopo," sahut Ken Arok, "tetapi ia adalah seorang yang mempunyai otak cemerlang. Aku sekarang tinggal melaksanakan saja rencana yang telah dibuatnya, kecuali sendang dan taman itu." Tiba-tiba Kepu Ijo itu memotong. "Kau mempunyai tanggapan yang berlebih-lebihan atas Mahesa Agni. Ia adalah seorang anak muda Padesan biasa saja. Ia tidak lebih dari anak-anak Padesan yang lain. Tetapi bendungan itu adalah perwujudan dari rencananya," sahut Ken Arok. "Ia hanya merencanakan sebuah bendungan, tidak lebih. Prajurit-prajurit Tumapelah yang meneruskan rencana itu dan kemudian melaksanakannya dengan baik, yang barangkali tidak pernah diimpikan oleh Mahesa Agni sendiri." Terdengar Panji Bojong Santi berdesah, dan tiba-tiba saja Kepu Ijo menyadari bahwa ia berada di samping gurunya, sehingga ia pun kemudian terdiam. Yang berbicara kemudian adalah Ken Arok. "Kesalahan yang serupa tidak boleh terulang, Bopo. Kegagalan-kegagalan yang akan sangat menghambat kerja itu harus dihindari sejauh mungkin." Panji Bojong Santi itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tak habis-habisnya ia mengagumi kerja yang besar itu. Dan tanpa sesadarnya ia pun berkata, "Kepu Ijo, kau harus mencoba menyesuaikan dirimu dengan kerja ini. Kerja ini bukanlah sekedar permainan yang dilakukan kapan saja kau mengingini. Tetapi kerja ini adalah kerja yang terus-menerus. Kerja ini berhenti apabila benar-benar telah rampung." Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.